was the most beautiful place I ever seen. Took my fucking breath away. Cerita bermula di Namibia, Afrika Selatan. Saat itu terlihat konvoi mobil yang membawa seorang saksi bernama Kate Zera, di mana dia adalah seorang mantan anggota organisasi Red Mountain. Kate dijadwalkan akan bertemu pimpinan Interpol terkait informasinya tentang kejahatan yang telah dilakukan bekas organisasinya tersebut. My family's piss poor, so I thought I'd hit the lottery. You know, they offered 4 times what the army paid. Fuck yeah. I signed with Red Mountain after my second tour. Lynn Bissett, agen Interpol yang menjadi ketua perlindungan saksi, menginstruksikan anggotanya untuk berhati-hati karena sebentar lagi mereka akan melewati perbatasan. Sesampainya di sana, kecemasan Lynn terbukti karena beberapa orang mulai menembaki mobil yang membawa mereka. Dalam situasi mencekam tersebut, Lynn berusaha mempertahankan diri dan menyelamatkan Kate dari rentetan tembakan yang mentargetkan mereka. Meski sempat tertembak, akhirnya Lynn dan Kate berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Sementara itu di Florida, kisah akan berfokus pada seorang mantan pembunuh bayaran bernama Travis. Dia sedang memancing bersama ayah mertuanya yang bernama Frank. There you go. I hope that's not the bait knife. Diketahui bahwa istri dan anak Travis telah meninggal dunia setahun yang lalu. Dan kehadiran Travis di sana adalah untuk menebar abu jenazah istri dan anaknya di laut bersama ayah mertuanya tersebut. Can't believe it's been a year. They sit together. Sepeninggal istri dan anaknya, Travis tak lagi mengambil pekerjaan dan berlarut dalam kesedihan hingga sering mabuk-mabukan. Saat berada dalam sebuah bar, Travis merasa 2 orang yang baru masuk ke bar tersebut sedang mencarinya. Travis kemudian memancing mereka ke toilet dan menghajarnya untuk mencari tahu siapa yang telah mengirim mereka. Can I help you guys? We're Red Mountain. We're supposed to find you. Jim always says. I told Jim I'm on hiatus. What the fuck? It's some kind of... Ternyata mereka adalah anak buah dari sahabat lamanya bernama Jim Merrow. Maksud kedatangannya untuk mengajak Travis menjalankan sebuah misi dari organisasi Red Mountain. Red don't want nobody else, they want you. Just call me on Monday when I'm back, huh? Thank you for the drinks. I'm leaving. Wetzler's offering $1 million a day. Pada awalnya Travis yang masih menikmati liburan menolak tawaran tersebut, apalagi jika harus kembali bekerja di bawah organisasi Red Mountain. Namun setelah mendengar jika dia akan dibayar $1 juta per hari, akhirnya dia tertarik dan bersedia mengambil pekerjaan tersebut. Travis ditugaskan untuk mencari dan menghabisi Lynn Bissett dan Kate Zera, 2 orang target organisasi Red Mountain yang berhasil melarikan diri di awal film. Her name's Lynn Bissett. They underestimated one element of his... There he is. There's your target. His name's Keith Zera. He's 26 years old. He's now scheduled to testify on camera for a UN investigation. Di tempat lain di rumah sakit, Lynn yang sedang dirawat menghubungi anak laki-lakinya Christopher yang saat ini tinggal bersama neneknya di Hong Kong. Lynn sengaja menitipkan anaknya karena pekerjaannya saat ini bisa saja mengancam nyawa Christopher. I need Mama.
Keesokan harinya saat Christopher akan berangkat sekolah, tiba-tiba datanglah Travis yang mengaku sebagai Dennis Merrick, teman lama Lynn saat di Universitas Oxford. My name is Dennis Merrick. I'm from the States. We spent a semester abroad together at Oxford. Dengan berpura-pura mengomentari tas Christopher, Travis berhasil mengambil ponsel anak itu untuk mengetahui posisi ibunya. Setelah mengetahui posisi Lynn, Travis pergi ke Cape Town, Afrika untuk melancarkan aksinya. Travis berada di bandara keberangkatan ketika Lynn juga telah tiba di sana. Dia mulai dengan berpura-pura menanyakan teka-teki silang pada Lynn. Hey, do you know an 11-letter word for traveling saint? 对不起，我只会说中文。 Lynn kemudian pergi karena jadwal penerbangannya akan segera berangkat. Menyadari hal itu, Travis menghubungi temannya untuk meretas sistem bandara agar penerbangan yang akan Lynn tuju gagal berangkat. No. Fuck off, miss. That's my girlfriend's seat. Tak berselang lama, Lynn kembali duduk di samping Travis dan menjawab pertanyaan teka-teki silang yang tadi Travis berikan. Hingga akhirnya, Lynn dan Travis saling kenalan. My son's name, Saint Christopher. 11 letters. Nicely done. Thank you. Travis memerankan peran yang sangat baik dan berhasil merayu wanita tersebut, hingga akhirnya Lynn berhasil masuk perangkapnya dan menghabiskan malam bersama. Keesokan paginya ketika Lynn mandi, Travis sibuk memindahkan data dari ponsel Lynn untuk mencari keberadaan Kate Zera. Ketika akan membunuh Lynn, tiba-tiba Travis kembali teringat istri dan anaknya yang telah meninggal, hingga dia mengurungkan niat untuk membunuh wanita tersebut. Travis meninggalkan kamar dan kemudian saat di pinggir jalan, ketika akan memberi laporan pada Jim, Hey, Jim. Yeah, I got the target location. tiba-tiba Lynn menodongnya dari belakang. Hingga akhirnya aksi tembak-menembak di antara keduanya pun terjadi. Tak satu pun peluru yang ditembakkan Travis mengenai Lynn karena dia hanya berniat menghalau wanita tersebut. Namun di luar dugaan, 2 peluru mendarat tepat di dada Travis hingga membuatnya terkapar. Di saat-saat terakhir hidupnya, Travis melihat kilasan-kilasan kenangan ketika dia masih bersama anak istrinya. Bahkan saat-saat menjalankan misi bersama sahabatnya Jim Merrow. Kemudian, sayup-sayup terdengar suara orang yang sedang menyelamatkannya. Hingga tiba-tiba, Travis kembali terbangun. Help me! My name is Helen. I'm a doctor. Dengan teknologi yang dikembangkan Red Mountain, Travis berhasil ditarik dari jurang kematian. Tujuan mereka adalah untuk mengetahui informasi yang tadi sempat ingin diberitahukan Travis pada Jim sesaat sebelum dia meninggal. You wouldn't believe what they've done to make this work. Red Mountain, they've been developing this procedure for years now. He's making his deposition. Do you remember the location? 1220 Lockmarket, room 102. Setelah mendapat informasi keberadaan Kate, Wessler, sang pemimpin Red Mountain, mengatakan Jim bertanggung jawab menggantikan Travis menghabisi Kate Zera. Jim sempat menolak karena kini dia adalah pengurus dan telah berjanji pada istrinya untuk tak kembali turun lapangan. You'll take care of her as well. I gave my word. No more wet work. To whom? Your wife? I'm a handler now, sir. I'm sorry, is that a problem? It's not where you thought it was. This is on you. Kill Zera. Yes, sir. Sepeninggal Wessler, Jim menjelaskan bahwa Travis tak akan pernah bisa keluar dari tempat itu. Dia minta maaf karena Red Mountain telah melakukan sesuatu yang buruk padanya. I'm sorry. This is how it ends, buddy. We've done some fucked up things. Jim? Jim! Tak lama setelah Travis mengambil sebuah pisau, seorang dokter dan 1 orang pengawal masuk dan akan menyuntikkan sesuatu padanya. Setelah menghabisi seorang pengawal, Travis menyandra dokter tersebut lalu menanyakan apa yang terjadi padanya. Dokter itu mengatakan Travis telah dihidupkan kembali menggunakan rancangan prosedur si dokter dan akan kembali meninggal setelah 24 jam atau waktu di tangannya habis. Dan efek dari prosedur ini, kejiwaan Travis dapat menurun hingga membuatnya akan berhalusinasi. It's happening to me. You're gonna die. Dan benar saja, setelah berhasil melumpuhkan beberapa penjaga, Travis tiba-tiba melihat wujud anaknya berada di sana. Saat akan menyentuh anaknya, Travis kembali tersadar.
I'd run if I were you. It's a side effect of the drugs. They're hallucinating. Don't make me regret this. Travis membiarkan dokter itu tetap hidup dan segera melarikan diri. Dia kemudian menghubungi mertuanya Frank untuk memberitahu jika saat ini dia dalam situasi yang buruk. Travis, you meant everything to Kate and Adam. Don't give up. Setelah mengatakan jika Frank adalah mertua yang baik, Travis pun pamit dan berkata dia tak akan pernah kembali. Travis kemudian mencuri sebuah mobil taksi yang kebetulan berada di sana. Di tempat lain, Kate tengah membuat video pengakuan tentang tindak kejahatan Red Mountain. Saat dia bertugas di Kongo, Kate menemukan 70 mayat dengan kondisi luka di dada dan tangan. Organisasi itu telah menculik puluhan warga sipil Namibia untuk dijadikan tikus percobaan oleh divisi pengembangan Red Mountain, di mana semua korban percobaan yang tewas telah dibakar untuk menutupi bukti kejahatan mereka. By that night, we dug a pit half the size of a football field and we burned and buried him. Each one, all 70. They had scars on their chests and on their wrists. Everywhere. The place was packed with them. Kate awalnya menyembunyikan fakta tersebut karena mendapat bayaran yang besar. Namun karena merasa dirinya tak tenang, Kate memutuskan menghubungi Interpol guna membongkar praktek kejahatan tersebut. Ketika wawancara berlangsung, tiba-tiba Lynn melihat penembak jitu yang tak lain adalah Jim yang telah bersiap menembak di atas gedung. Get down! Suasana di dalam gedung itu pun menjadi chaos setelah Jim berhasil melumpuhkan beberapa penjaga. Lynn dan penjaga yang masih hidup berusaha kabur menggunakan jalan rahasia yang ada di dalam gedung tersebut. Let's go! Ketika sampai di parkiran, Lynn dan Kate hampir saja dihabisi anak buah Red Mountain, hingga tiba-tiba beruntung Travis datang tepat waktu untuk menyelamatkan Lynn dan Kate. Mereka pun terlibat percekcokan karena Lynn menembak Travis di waktu yang lalu. Namun pertengkaran segera berakhir ketika pasukan Red Mountain menembaki mobilnya. Travis yang awalnya akan membunuh Kate dan Lynn malah berakhir menyelamatkan mereka. Travis berhasil menghindari rentetan tembakan anak buah Red Mountain. Meski sempat hilang kesadaran karena pengaruh obat dalam tubuhnya, namun Travis kembali tersadar dan mereka berhasil menyingkirkan musuh-musuhnya tersebut. Baru saja lepas dari kejaran anak buah Red Mountain, tiba-tiba Jim yang menggunakan sniper menembak Kate tepat mengenai dadanya. Berhasil melarikan diri, mereka segera menuju tepi pantai untuk memberikan pertolongan pada Kate. Tapi naas peluru yang mengenai area vitalnya membuat Kate tak dapat bertahan. See you in 16 hours. Namun beruntung sebelum kematiannya, Kate berhasil menyelamatkan memori rekaman video kesaksiannya tadi. It's a fucked up outfit, Lynn. What do you mean? This is as far as I go. Di markas Red Mountain, anak buah Jim memberikan kamera yang digunakan untuk merekam kesaksian Kate Zera. Namun ternyata kamera tersebut tak ada memori. Jim memerintahkan anak buahnya untuk mendapatkan memori tersebut. Fucking memory card, where is it? I have no idea. Get the fuck out of it. Go. Tak lama kemudian Wessler menghubungi Jim dan mengancam akan menghabisi keluarga Jim jika dia kembali gagal menyelesaikan tugasnya. Sebab Wessler telah menghabiskan miliaran dolar untuk prosedur seperti yang mereka lakukan terhadap Travis dan tak ingin prosedur tersebut terbongkar. I've spent over $1 billion on this procedure. I don't care what you have to do or who you have to kill. This is your third major fuck-up. Finish it. I get it. Tak berselang lama, Jim menghubungi Travis dari ponsel Lynn yang telah diretas. Jim meminta pada Travis agar berlaku kooperatif karena anak Lynn berada di tangan mereka. Jim ingin menukar video kesaksian Kate dengan anak Lynn di sebuah tempat yang telah ditentukan olehnya. We've got our kid, Travis. If she wants to see him again, you'll bring me the card.
Mengetahui hal tersebut, Travis yang tadinya akan pergi, akhirnya bersedia membantu Lynn untuk mendapatkan anaknya. Travis memberitahu Lynn jika hidupnya hanya tersisa beberapa jam ke depan, dan dia berencana akan mencegat rombongan mobil yang membawa Christopher. Personal on and off switch compliments of Red Mountain. Only got 16 hours and 4 minutes left to live. Sebelum menjalankan rencana pencegatan, Travis mengajak Lynn ke apartemennya untuk mengambil beberapa senjata, uang, dan peledak yang Travis sembunyikan di sana. We're gonna have to get creative. You know, I know the team that's bringing in your son. They're very good. I have somebody we need to go see. Setelah mengambil perlengkapan tersebut, Travis menemui seseorang yang akan membantu mereka. Travis dan Lynn menemui seorang pria Afrika bernama Amahle yang merupakan teman Travis saat sama-sama bekerja pada Red Mountain. Disinilah diketahui jika selama ini Red Mountain adalah donatur tetap untuk wilayah Amahle. We provide a lot of assistance here. Money for sanitation, training, youth programming. Namun sebuah fakta terungkap di mana ternyata beberapa tahun belakangan banyak warga menghilang secara misterius di wilayah tersebut. Dan Travis mengatakan jika mereka telah menjadi korban dari eksperimen atas prosedur medis Red Mountain. You know, there are a lot of people in this township whose families have gone missing. They were abducted and murdered by Red Mountain, used for experimental medical procedures. Mendengar hal itu, Amahle bersedia membantu Lynn dan Travis untuk mendapatkan anak Lynn kembali. Keesokan harinya, Jim pun tiba di Cape Town, Afrika. Jim langsung menuju markas Red Mountain, sementara Zack yang akan memimpin pertukaran tersebut. Saat dalam perjalanan menuju tempat pertukaran, kelompok Amahle mensabotase lalu lintas dengan membuat kekacauan di jalan utama. Requesting permission to reroute. We got what looks like a car fire on the main road. Requesting permission to reroute. Iring-iringan kendaraan Zack terpaksa mengambil jalur alternatif dan masuk ke dalam perangkap yang membuat ketiga mobil tersebut berhenti tepat di hadapan Travis. Is that Travis Conrad? Fuck, man. Travis menawarkan sejumlah uang pada Zack agar menyerahkan anak Lynn padanya. Namun Zack menolak hingga Travis memanggil semua warga kampung yang bersembunyi untuk keluar. What you gonna do? Got you outgunned 12 to 1. I got $318,000 in this bag here. I'd like to give you in exchange for your... Well, that's a very generous offer, but you know I can't do that, right? You see all these people? Namun tiba-tiba Travis kembali hilang kesadaran. Hingga saat Zack akan menembak Travis, Amahle lebih dulu menembak pria tersebut. And you can either walk away with a bag of money, or I'm gonna walk away over your dead body. Akibat kejadian itu, terjadilah aksi saling menembak antara Red Mountain dan para warga kampung anak buah Amahle. Dua mobil berusaha kabur dari tempat itu hingga salah seorang pemuda kampung menembakkan roket ke arah mobil yang berusaha kabur tersebut. Melihat hal itu, Lynn berusaha mencegah karena khawatir Christopher berada di sana. Travis yang tersadar mengajak Lynn segera mengejar mobil yang lolos di depan karena tahu protokol Red Mountain tak pernah meletakkan tahanan di mobil belakang. Let's go! He's in the other vehicle. Passenger never rides in the rear vehicle. Never. Protocol. Faster! We can't lose them! Wait! Nyaris kehilangan jejak, Travis memotong jalan dan berhasil mencegat dengan menabrakkan mobilnya pada mobil tersebut. Dan benar saja, Christopher berada dalam mobil itu dan mereka berhasil menyelamatkannya. Dari spion mobil ketika Travis melihat Lynn memeluk anaknya, sesaat Travis kembali teringat pada anak istrinya saat mereka masih bersama. This is the last time. The next time I come home, it's... Travis melihat waktu di tangannya, kemudian memeluk Lynn dan mengucapkan selamat tinggal, lalu minta Lynn untuk menyerahkan bukti rekaman Kate pada pihak berwajib. Sementara Travis akan menyelesaikan urusannya dengan Red Mountain. I still have some work to do. And you need to get that testimony to the authorities. Dengan menyandera seorang supir Red Mountain, Travis pura-pura menjadi Christopher dan minta anak muda tersebut bekerja sama jika masih ingin selamat.
Pemuda itu melapor pada markas Red Mountain seolah tak terjadi apapun dan mereka akan segera sampai. Red Mountain Base, this is Retrieval Unit 2, inbound with passenger, over. What's the status of the passenger? Passenger secure. Dalam perjalanan tersebut, Travis kembali teringat saat-saat Jim memberi kabar tentang kematian anak istrinya yang dihabisi oleh target mereka yang berniat balas dendam pada Red Mountain dan Travis. Kate and Adam, they're gone. Setibanya di gerbang Red Mountain, penyamaran Travis terbongkar hingga aksi tembak-menembak pun terjadi. This is not a kid. Excuse me, sir. There appears to be a disruption occurring at the North Gate. Put us in full lockdown. Then tell Mr. Morrow I'd like to see him. Yes, sir. Setelah mengizinkan supirnya pergi, tiba-tiba Jim dan Wessler menghubungi Travis, memintanya menyerahkan rekaman tersebut. Mereka juga telah mengirim orang untuk menghabisi mertuanya Frank jika Travis menolak bekerja sama. Give us the memory card. That's all we want. I've just ordered a team to find and kill your father-in-law. Oh, Jim. We both know that's not true. Travis yang tahu apapun yang terjadi, mereka tetap akan menghabisi mertuanya, mengabaikan ancaman tersebut, dan mencoba memperingatkan Frank. Oh, Frank, come on, Frank. Namun sayang Frank tak mengangkat panggilan darinya. Tak lama kemudian anak buah Jim yang dikirim untuk menghabisi Frank tak menemukan keberadaan Frank di setiap ruangan yang mereka cari. Hingga tiba-tiba Frank berhasil menghabisi mereka. That's the right place. Travis melapisi kaca mobil dengan beberapa rompi anti peluru, kemudian menerobos gedung Red Mountain tersebut. Ketika anak buah Red Mountain memeriksa keadaan mobil itu, ternyata Travis tak berada di sana. Hingga kemudian mereka menyadari ada peledak yang telah dipasang dalam mobil tersebut. So we got C4 wire to explode here? He's trying to fuck with us. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar gedung dan merembet hingga ke lantai tempat Jim dan Wessler berada. Di tengah kekacauan tersebut, Wessler memerintahkan untuk menyiapkan helikopter pelariannya dan mempersiapkan tim penyerangan guna mencegah Lynn menyerahkan rekaman tersebut pada pihak Interpol. And get me an outside strike team on that Interpol bitch. Send the chopper. Jim yang paham tak akan mungkin lagi membendung Travis, memutuskan bersantai sembari menenggak minuman yang mungkin akan menjadi minumannya terakhir. I'm having a drink. What are you doing? You want one? Wessler semakin panik karena Travis telah berhasil menghabisi anak buahnya dan kini Travis semakin mendekat. Wessler bahkan menawarkan $1 juta bagi siapapun anak buahnya yang berhasil menghabisi Travis. $1 million to the man who kills Conrad. But only if he fucking stays dead. Travis yang bergerak bagaikan hantu berhasil menghabisi satu persatu anak buah Wessler. Walau sempat tertembak, namun tak mengurungkan niatnya untuk menyelesaikan misinya. Sempat kembali tersungkur, namun Travis kembali bangkit dan menghabisi anak buah Red Mountain tersisa. Setelah tersisa hanya Jim, Wessler, dan satu anak buah lainnya, Travis kembali terduduk dan membayangkan bocah kecilnya yang malang tersenyum padanya sembari berkata, I'm so sorry. Sesaat sebelum Wessler kabur dengan helikopter, Travis berhasil menghabisi anak buah terakhir Red Mountain. Sementara Jim hanya duduk diam menyaksikan aksi Travis tersebut. Travis kemudian menembak Wessler dan menodongkan senjata pada kedua orang tersebut. Di sini terungkap fakta jika anak dan istri Travis bukan terbunuh oleh musuh yang telah Travis habisi, melainkan atas perintah Wessler demi untuk membuat Travis semakin bisa diandalkan setelah tak memiliki orang-orang yang dia sayangi. Jim yang sebenarnya mengetahui hal tersebut memilih diam karena keluarganya juga terancam. He had no problem looking the other way when I ordered Adam and Kate to be killed. You knew. I was protecting my family. Travis yang mulai kehabisan waktu, duduk tersandar dan menyerahkan semua pilihan pada sahabatnya Jim. I don't want to kill you.
I want the fish to like me. Sementara itu, anak buah Red Mountain yang telah diposisi untuk menembak Lin menunggu perintah untuk menyelesaikan tugasnya. Jim memerintahkan anak buahnya mundur dan membiarkan Lin melakukan apa yang memang seharusnya terjadi. I got eyes on him. Sir, we've located the Interpol agent and her son. The local strike team is being patched through now. Should I take the shot? Negative. Let him live. Jim kemudian mengambil senjata Travis dan menghampiri Wexler. Ketika akan menembak, tiba-tiba pihak berwajib tiba di sana dan menyuruh Jim untuk menjatuhkan senjata. Drop your weapon! Jim dan Wexler tewas di tempat, sementara Travis juga tewas setelah kehabisan waktu. Dan terlihat jika dia telah kembali berkumpul di sebuah pantai bersama anak istrinya tercinta. Tapi tiba-tiba kembali terdengar suara dokter yang berusaha menyelamatkan Travis. You let me live, remember? Dan film pun selesai. Demikianlah tadi sebuah cerita film Ethan Hawke yang rilis pada tahun 2017 berjudul 20 Hours to Live. Dilihat dari ending cerita, sepertinya sang sutradara berniat untuk membuat sequel lanjutan dari film ini. Semoga saja dalam waktu dekat saya dan teman-teman semua dapat menyaksikan kelanjutan cerita aksinya. Semoga kisah ini dapat memberi hiburan di sela-sela kesibukan rutinitas harian teman-teman semua. Mungkin sekian dulu kebersamaan kita kali ini, semoga sehat selalu, dan sampai jumpa di konten alur cerita film menarik lainnya. Akhir kata, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.